Di pinggir sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang anak perempuan bernama Lina. Usianya baru 8 tahun, tapi keberaniannya lebih besar dari anak-anak lain di desanya. Lina suka menjelajah alam. Ia senang berlari di padang rumput, memetik bunga liar, dan mendengarkan suara burung di hutan. Suatu sore, saat langit berubah jingga, Lina masuk lebih dalam ke hutan. Ia ingin mencari bunga liar yang katanya hanya mekar sekali dalam setahun. Ia berjalan terlalu jauh hingga tidak sadar bahwa ia sudah meninggalkan jalan setapak. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih. "Tolong, tolong aku." Lina berhenti. Suara itu seperti bisikan angin, tapi jelas sekali. Ia mengikuti suara itu dengan hati-hati, menyingkirkan daun dan ranting, hingga menemukan sebuah cahaya kecil berkilau di atas daun. Saat mendekat, ia melihat sosok mungil bersayap tipis seperti kaca. Tubuhnya seukuran telapak tangan. Peri kecil itu tampak lemah dengan sayap yang robek. "Apakah kamu peri?" Katanya Lina dengan takjub. "Namaku Fiora, aku tersesat. Sayapku terluka, aku tak bisa pulang ke negeri peri." Lina merasa kasihan. Ia mengulurkan tangannya, dan Fiora naik ke telapak tangannya. Sejak hari itu, Lina merawat Fiora dengan penuh kasih. Di rumahnya, Lina membuat rumah kecil dari kotak kayu mainan, melapisinya dengan lumut kering agar hangat. Ia memberi makan Fiora dengan nektar bunga dan tetesan madu. Malam-malam mereka penuh dengan cerita. Fiora bercerita tentang negeri peri yang indah, penuh bunga bercahaya, musik dari angin, dan danau yang berkilau seperti kaca. Lina mendengarkan dengan mata berbinar, merasa seperti berada di dalam mimpi. Namun, Fiora juga bercerita tentang bahaya. Ada makhluk kegelapan di hutan. Mereka membenci cahaya peri. Jika mereka tahu aku ada di sini, mereka akan mencoba menangkapku. Suatu malam, badai besar mengguncang hutan. Angin meraung, kilat menyambar, dan hujan turun deras. Lina berusaha melindungi Fiora, tapi angin kencang menerbangkan sang peri keluar dari jendela kecil rumah mereka. "Fiora!" Lina berteriak dan berlari keluar menembus hujan. Ia berlari sejauh mungkin hingga kakinya penuh lumpur. Di dalam hutan gelap, Lina mendengar suara tangisan. Fiora terjebak di ranting basah. Tapi sebelum Lina bisa mendekat, bayangan hitam muncul. Itu adalah makhluk kegelapan berbentuk asap pekat dengan mata merah menyala. Mereka melayang mendekat, ingin menangkap cahaya Fiora. Lina gemetar, tapi ia ingat cerita Fiora. Hanya hati yang berani bisa melawan kegelapan. Ia meraih ranting besar dan menyalakan api kecil dari korek yang selalu ia bawa. Dengan obor di tangan, Lina menghalau makhluk-makhluk itu. "Pergi, jangan sentuh temanku!" teriaknya. Makhluk kegelapan itu menjerit kesakitan dan akhirnya lenyap ditelan badai. Lina berhasil menyelamatkan Fiora dan membawanya ke tempat aman di bawah pohon besar. Air hujan berhenti, langit mulai cerah, dan pelangi muncul. Di saat itulah, tubuh Fiora mulai berkilau terang. Luka di sayapnya sembuh, dan perlahan sayapnya kembali indah, berkilau seperti kaca bening. "Keberanianmu dan hatimu yang tulus, itulah yang menyembuhkanku, Lina," ucap Fiora dengan senyum hangat. Ia menari di udara, meninggalkan jejak cahaya di sekeliling Lina. Fiora kemudian menaburkan serbuk peri yang berkilau seperti bintang. "Ini hadiahku untukmu. Dengan ini, kau akan selalu bisa melihat dunia dengan mata penuh keajaiban." Hari itu tiba ketika Fiora harus pulang ke negeri peri. Lina merasa sedih, tapi ia tahu temannya sudah sehat dan bebas. "Oh, aku tidak akan pernah melupakanmu, Lina. Kau bukan hanya sahabatku,
tapi juga penyelamatku. Aku juga takkan pernah melupakanmu, Fiora. Pulanglah. Dan jika suatu hari kau rindu, aku akan menunggumu di hutan ini. Fiora terbang tinggi, meninggalkan jejak cahaya bintang. Sejak saat itu, setiap kali malam tiba dan Lina melihat kilau cahaya di antara pepohonan, ia tahu itu adalah Fiora yang datang menyapanya.